teman-teman, jumpa lagi dengan saya, teknisi elektronik, tukang utak-atik elektronik. Kali ini Dewa Elektro menerima sebuah TV yang keadaannya rusak. Yang untuk kerusakan pada TV ini adalah TV ini kondisi hidup namun tidak keluar gambar, suara juga tidak ada. Namun di TV ini, di layar bagian atasnya terdapat tampilan garis-garis halus, yaitu garisnya berupa seperti ini. Garisnya sangat tipis, warnanya biru, merah, kuning ya. Namun TV ini tidak mengeluarkan gambar atau suara. Gambar channelnya itu tidak ada. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini saya akan membongkar TV ini. Sekalian saya memberikan sedikit tutorial bagi teman-teman bagaimana cara memperbaikinya. Oke, untuk selanjutnya saya akan membongkar TV ini terlebih dahulu untuk mengecek bagian mana yang rusak. Oke, untuk itu saya akan membongkarnya. Mari kita simak di video selanjutnya. Oke, TV ini sudah selesai saya bongkar dan tampak sebuah mesinnya seperti ini. Di sini terlihat bagian-bagian komponennya yang sudah sangat kotor. Untuk secara kasat mata, bagian-bagian komponen ini tidak ada yang kelihatan rusak. Kita lihat di bagian bawah mesinnya seperti ini. Tapi di sini terlihat banyak sekali jalur-jalur yang sudah pada retak. Mungkin TV ini terlalu sering dihidupkan alias jarang dimatikan sehingga jalur-jalurnya banyak yang retak solderannya. Tapi untuk kerusakan TV ini biasanya itu terdapat pada bagian-bagian komponen, yaitu di bagian kapasitor atau erko. Biasanya ada kapasitor yang nilai kapasitannya udah rendah atau sudah mengalami penurunan kapasitannya. Jadi kita perlu mengecek satu persatu bagian komponennya. Oke, kita akan mengecek terlebih dahulu. Nah, untuk tahap selanjutnya TV ini saya akan mengecek bagian-bagian titik poin yang perlu dicek, yaitu di bagian backflash-nya saya akan mengukur arus di sana. Apakah di bagian backflash ini terdapat arus yang pas atau cukup? Saya akan balik. Nah, untuk TV ini
bagian backplate-nya terdapat di bagian sini, dimana di sini terdapat sebuah elko yang nilainya sekitar 47 mikro 160 volt, atau biasanya 100 mikro 160 volt. Kalau kita membalikan ke belakang, terdapat di sini bagian backplate-nya di sekitar di sini. Nah, untuk itu kita akan mengukur arus di bagian sini apakah cukup atau tidak. Untuk arusnya bagian backplate biasanya arus cukupnya itu sekitar 130 volt. Untuk itu kita perlu mencoloknya ke listrik terlebih dahulu, kemudian kita mengecek bagian backplate-nya. Oke, bagian lampunya sudah menyala. Nah, untuk bagian backplate-nya di sini kita akan mengukurnya menggunakan avometer. Kita rubah skala jarumnya di 200 volt DC. Kemudian kita mengukurnya seperti ini. Nah, di situ cuman terdapat 112 volt, di mana arus tersebut sedikit korup atau kurang. Biasanya untuk TV sejenis ini arusnya harus mencapai 130 volt. Oke. Untuk itu kita perlu mengecek terlebih dahulu bagian-bagian jalurnya, mungkin ada yang putus atau di bagian elko-nya ada yang kering. Kita harus mengecek terlebih dahulu. Untuk itu kita akan matikan terlebih dahulu, kemudian kita mengecek satu persatu. Saya akan mengecek di bagian sini. Di sini terdapat sebuah elko di dekat IC. Kita akan mengecek elko di bagian sini. Biasanya itu terdapat ukuran nilainya sekitar 47 mikro 50 volt. Biasanya di bagian sini sering terdapat kering. Kita coba mengganti elko di bagian ini, tapi memang di sini udah kelihatan sedikit melembung. Ternyata benar dugaan saya, elko ini sudah rusak. Kita akan mencoba menggantinya terlebih dahulu. Untuk itu saya akan melepasnya terlebih dahulu. Oke, untuk elko-nya sudah saya lepas. Ini sudah sedikit melembung. Itu tandanya elko ini sudah rusak atau nilai kapasitannya udah low. Untuk itu saya akan menggantinya terlebih dahulu. Oke, saya gantikan dengan yang baru. Saya akan menggantinya. Oke, saya sudah menggantinya. Lalu kita mengecek lagi di bagian blok vertikal.
Di sini terdapat elko agak sedikit jelek. Untuk itu kita perlu menggantinya juga. Siapa tahu elko ini juga sudah mengalami kering atau kapasitannya sudah rendah. Jadi kita perlu menggantinya. Kita ganti aja ya, enggak. Oke. Oke, untuk elko ini saya sudah mencabutnya. Sini terdapat nilainya 2,2 mikro 250 volt. Ini kakinya sudah korosi. Untuk itu kita menggantinya. Ini udah copot kakinya. Ini ternyata dugaan kita benar bahwa elko ini memang sudah rusak. Seperti ini. Ini elko-nya. Untuk itu kita menggantikannya dengan yang baru. Kita akan cari dulu. Nah, di sini saya sudah memiliki elko yang baru. Kita akan menggantinya terlebih dahulu. Oke, kita akan menggantinya. Seperti ini kita pasang, jangan sampai terbalik. Oke, kita akan menyoldernya. Sudah selesai. Seperti itu. Kemudian kita akan menyolder semua bagian jalur-jalur yang kelihatan longgar atau retak. Kita akan menyolder terlebih dahulu sebelum kita mencoba TV ini. Apakah TV ini sudah menyala atau belum. Kita menyolder semua atau resolder. Untuk itu saya akan menyoldernya. Oke, bagian mesin ini sudah selesai saya solder bagian yang kelihatan retak atau longgar. Kita akan lihat lagi. Oke, sudah selesai. Untuk itu kita perlu mencobanya. Apakah TV ini sudah menyala atau tidak, maksudnya TV ini udah bisa keluar gambar atau belum. Kita perlu mencoba. Oke, TV ini saya akan coba nyalakan terlebih dahulu. Saya akan colok listrik. Oke, lampunya menyala. Dan suara tabungnya udah bunyi. Kita akan lihat gambarnya seperti apa.
ternyata masih nihil, namun garis-garisnya udah kelihatan lebih terang. Untuk itu kita perlu mengecek lebih lanjut di bagian kapasitor, mungkin masih ada yang belum ditemukan karena ini TV-nya banyak sekali bagian-bagian elko yang kering mungkin. Untuk itu kita matikan terlebih dahulu. Untuk dugaan terakhir, saya akan mencoba di bagian sini, bagian elko ini. Biasanya kalau untuk TV sejenis ini, bagian elko ini ukurannya sekitar, coba saya lihat dulu karena banyak itu, 47 mikro 25 volt. Biasanya elko ini juga memberikan pengaruh ya, kadang TV model seperti ini sering terjadi, maka saya akan mencoba ganti elko ini, ukurannya 47 mikro 25 volt. Untuk itu saya akan menggantinya. Simak terus video ini. Saya akan mencopotnya. Oke, saya sudah mencopotnya. Saya akan tunjukkan elko-nya seperti ini. Sudah sangat enteng. Kita coba aja ganti, siapa tahu elko ini berpengaruh. Kita akan menggantikan elko-nya terlebih dahulu seperti ini. Siapa tahu TV ini bisa menyala dengan normal, karena elko ini sering mengalami rusak pada umumnya. Jadi kita perlu menggantinya. Oke. Oke, elko-nya sudah selesai mengganti, dan untuk itu kita coba menghidupkannya. Apakah TV ini bisa hidup atau enggak? Kita colokkan listrik ya guys. Kita pelan-pelan saja. Oke. TV ini sudah saya hidupkan, kita lihat tampilannya seperti apa. Oh, ternyata masih bengkok-bengkok gambarnya. Namun TV ini udah mau mengeluarkan gambar lebih bagus daripada yang tadi. Untuk itu kita cek lebih lanjut lagi di bagian kapasitor-kapasitor yang mengalami kering, karena masih ada bagian kapasitor yang belum ditemukan. Kita akan mengeceknya lebih lanjut. Oke, disimak terus, jangan sampai berkedip. Saya akan matikan terlebih dahulu. Kalau untuk dugaan kali ini kita mengacu pada elko yang berada di dekat IC vertikal, karena gambarnya bergaris-garis. Oke, untuk itu kita mengganti elko yang satunya lagi.
Ukuran elko ini 100 mikro 35 volt. Biasanya elko ini juga cukup berpengaruh. Oke, kita mencoba elko. Ini elko ini juga udah meletek guys, udah meletek. Ternyata TV ini sangat banyak komponen yang rusak, yaitu kapasitor elko nya banyak yang kering ya guys. Jadi mohon bersabar. Ini ada ujian, kita harus menggantinya terlebih dahulu ya guys. Oke guys, di sini saya memiliki elko yang baru seperti ini. Kita menggantinya. Ukuran elko ini saya akan menggantinya yang lebih besar nilainya, yaitu 50 volt 100 mikro. Oke guys, oke, kita memotongnya seperti ini. Tapi kok dari tadi saya curiga elko yang bagian 160 volt ini kok miring ya, kok jingkrak gitu. Kayaknya saya curiga juga. Untuk itu saya perlu membongkarnya. Jangan sampai elko ini juga biang keroknya kita akan mencopotnya. Jangan sampai dia jingkrak gara-gara rusak. Oh, ternyata elko ini juga bosok guys, kakinya copot. Ternyata elko ini juga biang kerok pemirsa. Kita menggantinya lagi. Mudah-mudahan TV ini sudah finish untuk servisnya, karena kerusakannya sangat banyak ya. Jadi untuk teman-teman yang menonton harus bersabar, karena ini tutorial yang menurut saya sangat panjang, karena komponennya banyak yang rusak. Ini nilainya 100 mikro 160 volt. Saya akan menggantinya dengan yang baru. Saya menggantinya dengan yang baru seperti ini. Ternyata rusaknya demikian pemirsa ya. Hal tak terduga itu sering terjadi, terutama di bagian TV tabung seperti ini. Hal-hal sepele aja bikin pusing ya pemirsa ya. Oke, saya menggantikannya sekalian. Sudah selesai. Selesai. Oke, untuk itu kita perlu mencobanya lagi. Kita akan mencolokkannya ke listrik, kita lihat reaksinya. Oke, bunyi. Kita lihat gambarnya seperti apa. Kita intip. Oke, gambarnya sudah sempurna. Untuk itu kita
mencolok anten terlebih dahulu. Nama antennya ini di bagian ini. Oke, TV ini sudah selesai mencolok antena. Namun karena channelnya hilang, kita perlu searching terlebih dahulu untuk channel-channelnya. Jadi untuk gambarnya seperti ini ya. Kita tunggu sampai dia selesai searching channel secara otomatis. Oke, saya skip dulu untuk menunggu channelnya komplit. Oke, ini adalah proses pencarian channel secara otomatis. Akan dicari satu persatu, guys. Nah, kelihatan di situ gambarnya udah keluar, pemirsa ya. Kita akan cairkan TV ini. Kita menunggunya. Dan untuk itu mohon bersabar. Dan saya kira TV ini sudah finish untuk perbaikannya, karena terlihat di layar tersebut sudah normal, meskipun acak-acak karena di sini saya menggunakan antena murahan, jadi gambarnya seperti itu ya. Antenanya cuman harga 15.000 atau 20.000 kalau enggak salah ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana TV ini sudah hidup kembali dengan normal. Intinya seperti itu. Oke, kita skip lagi untuk menunggu komplitnya channel ini. Dan nanti kita akan melanjutkan lagi. Oke, TV ini sudah selesai saya searching secara otomatis dan gambarnya sudah keluar secara sempurna, meskipun di layar Anda tidak sempurna karena di sini saya menggunakan antena yang murahan. Ya, harganya 15 atau 20.000 lah. Dan pada intinya TV ini pada mau menyala. Dan di sini saya akan mencoba. Oke, gambarnya cukup lumayan ya. Gambarnya juara. Ada beberapa yang channelnya acak-acak karena pengaruh antena. Oke, itu tadi. Untuk kerusakannya cuma kapasitornya. Banyak yang kering ya pemirsa ya. Hal sepele bisa mengakibatkan TV ini mati tak berdaya. Oke, yaitu bagian kapasitornya banyak yang kering sehingga TV ini kekurangan nyawa untuk mau hidup atau menampilkan gambarnya. Untuk itu TV ini saya akan merapikan terlebih dahulu. Dan nanti kita akan mencobanya lagi. Oke, saya akan merapikannya. Oke, TV ini sudah selesai saya merapikan kembali seperti semula. Untuk itu TV ini saya perlu mencobanya kembali setelah merapikannya
untuk memastikan TV ini sudah benar-benar menyala dengan normal. Untuk kerusakan TV ini yaitu bagian kapasitor banyak yang kering atau mengalami penurunan kapasitan atau kapasitas dari sebuah kapasitor itu sendiri, sehingga TV ini kekurangan nyawa untuk mau hidup. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Polres Cilacap, Jawa Tengah menangkap seorang pria yang melakukan pencabulan. Di sini saya menggunakan antena yang sederhana alias murahan, jadi gambarnya tidak begitu sling. Tugas Satreskrim Polres Jadi mohon dimaklumi. Perbuatannya melakukan pencabulan terhadap. Oke, itu videonya mencabul. Oke, gambarnya sudah sempurna. Namun ada beberapa yang masih acak-acak karena pengaruh antena. Oke. Mungkin cukup sampai di sini tutorial kita hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, maupun teman-teman pemula, maupun yang sudah master senior. Saya minta maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau menyinggung. Ya entah apapun lah itu ya. Saya mohon undur diri. Untuk mendukung saya lebih lanjut untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk Anda semuanya, mohon dukungannya untuk mengklik subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk komen jika ada yang penasaran, ada yang mau bertanya. Jika ini bermanfaat, mohon di like, share. Nah, untuk itu saya akhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.